kembali lagi ke Ngobrol Asyik. Jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya lagi sensitif sih, dibahas, diperbincangkan di sosial media juga. Yaitu apa nih Kak? Kita mau bahas apa nih? Seputar Gen Z di dunia kerja. Betul. Kalau yang berseliweran di media sosial ya, itu tuh Gen Z tuh selalu punya perspektif yang sifatnya tuh menurut aku kayak negatif gitu. Padahal kan nggak semua ya. Nah, kayaknya kita bakal dapetin jawabannya dengan narasumber tentu saja yang memang udah tahu gitu karakteristik, ketemu banyak tipe orang dan personality termasuk Gen Z gitu ya. Mungkin kita nggak perlu basa-basi lagi ya, biar kita bisa langsung cus ngomong langsung sama narasumbernya. Oke, untuk itu kita langsung datangin aja karena sekarang belum ada. Kita datengin aja secara magic. Oke, itu nanti 3, 2, 1. Jadi kita kedatangan seorang bintang tamu yang spesial yang sangat mengerti banyak personality orang. udah ketemu macam-macam tipe orang, Betul. juga karakter orang di dunia kerja ya khususnya. Nah, di sini ada Mas Sakti ya, selaku HR gitu ya di sebuah perusahaan yang kayaknya akan seru nih kalau kita tanya jawab seputar Gen Z di dunia kerja. Betul. Selamat pagi dulu. Selamat dulu. pagi. Kak Nadia. Selamat pagi. Oke. Baik kan kabarnya nih semuanya? Baik. Ya. Kok Sungguh baik. jadi malah Mas Sakti ya? Harusnya kita ya. Iya, betul. Saya baik dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Kita ngobrol, diskusi bareng terkait sama salah satu generasi ya. Iya, Iya. yang paling sering lagi dibincang-bincangkan sebenarnya, ya kan? Itu Gen Z. Kita sih lebih Ya, kayak kita stereotype Saya kita. nggak ikut. ya. Jadi Mas Sakti ini merupakan gen milenial. Jadi Betul. kita bakal dapetin insight baru seputar lintas generasi. Bener nggak sih Gen Z di dunia kerja tuh kayak gini-gini? Tapi dari kacamatanya anak-anak milenial. Salah satunya adalah Mas Sakti. Oke, kita mulai aja tanya jawabnya kali ya lah ya. Iya. Oke, untuk Mas Sakti, ini kan sering banget ya ketemu Gen Z yang mungkin aneh-aneh juga kali ya kan, yang unik-unik dan aneh-aneh. Gimana sih cara Mas Sakti sebagai HR, cara nge-approach anak Gen Z di dunia kerja? Pasti beda dong dengan kayak millennials dan baby boomers, itu pasti pendekatannya beda gitu. Iya, pendekatan khusus kah atau Iya, gimana tuh? Aku pengen denger deh dari kacamata HRD. Itu pasti akan seru. Karena beliau ini pasti udah nemuin karakter-karakter yang aneh-aneh. Gimana Mas? Kalau yang Mas sekarang ini udah pernah alami? Oke, jadi gini, ketika kita ngobrol soal Gen Z ini, di salah satu generasi yang dalam tanda kutip unik gitu ya, menurut saya unik. Ya unik semuanya. Dimana cara untuk kita para HRD itu untuk approach gitu ya para generasi Z ini dengan cara melibatkan mereka gitu ya, melibatkan mereka dalam hal apapun dalam sebuah pekerjaan, misalnya dalam sebuah keputusan gitu ya, membuat suatu keputusan dalam pekerjaan ataupun membuat suatu rencana-rencana pekerjaan ke depannya. Jadi banyak melibatkan mereka, berdiskusi, ajak mereka ngobrol, ajak mereka saling berinteraksi. Itu mereka sangat senang dan sangat bisa memunculkan ide-ide kreatifnya. Karena kan generasi Z ini kreatifnya sungguh-sungguh saya nilai sangat kreatif gitu ya. Secara positif seperti itu. Tapi juga banyak negatifnya ya. Tapi nih aku mau agak menyangkal sedikit soal apa namanya? Tadi yang kayak maunya diajak berdiskusi. Tapi jujur ya guys, tapi kalau terlalu deket tuh kayak iya apaan sih SD banget. Kalau aku ngerasa gitu kadang-kadang kayak Gitu ya. kayak ayo pelan-pelan gitu loh, kayak deketinnya tuh kayak diayomi gitu. Kalau terlalu langsung kayak wih kita gini. Aku tuh kadang-kadang ya jujur gue aku pun tahu pasti kamu juga kayak gitu, kayak merasa kayak Lebih pengennya tuh diikut sertakan gitu ya, bukan yang lebih kayak dikasih masukan terus kayak karena kita juga gitu pengen dilibatkan. iya benar. Selalu pengen dilibatkan. Betul. Terus ya kalau misalnya saya ketika misalnya berhadapan dengan kayak Kak Ella tadi yang mengutarakan kalau misalnya dideketi kayak SKSD gitu ya, sebenarnya bukan mendekati secara personal gitu ya, tapi kita secara tim, secara kolektif, karena memang generasi Z ini lebih mengumpulkan sebuah kebersamaan.
ya. Jadi teamworknya sangat tinggi lah gitu ya, dibanding dengan tipe-tipe generasi sebelumnya yang itu mental petarung lah, mental sendiri gitu secara ya individualismenya tinggi gitu ya. Tapi juga generasi Z juga tidak pernah tinggi juga. Mungkin secara motivasinya dia sangat tinggi, sehingga motivasi untuk dirinya bisa bisa mengerjakan itu secara mandiri. Tapi memang anak Gen Z itu lebih suka diayomi gitu loh, paham gak sih, kayak diperhatikan tapi bukan SKSD gitu, paham gak sih, kayak aku tuh nggak tahu sih cara menjelaskannya tuh gimana, cuman kita tuh suka aja diperhatikan tapi nggak cara yang kayak yang Mas Sakti bilang kayak terlalu personally gitu, kayak pasti cari perhatian di jawab guys. Iya, sorry ya. Soalnya aku Aries. Maksudnya kayak, nah Mas, maksudnya di dunia kerja, Mas kan pasti sering nemuin tipe-tipe Gen Z yang unik ya, alias dalam tanda kutip yang macam-macam gitu. Nah, emang sebenarnya kalau yang Mas lihat gitu ya di perusahaan Mas yang mungkin saat ini sedang tepati, Gen Z seperti apa sih, keunikan seperti apa sih yang sering Mas lihat gitu dari Gen Z sendiri? Nah, Gen Z sendiri keunikan yang saya lihat tuh multitasking. Gitu. Iya, multitasking dong. Aduh guys, jangan diomongin multitasking, nanti kerjaan kita nambah ya. Maksudnya bukan multitasking itu ada baik buruknya Mas? Benar gitu. Tapi kan kita lihat dulu di sisi positifnya dulu. Oke, boleh. Multitasking itu kenapa Gen Z itu saya bilang bisa multitasking? Karena sejak kelahiran adanya Gen Z ini, itu secara informasi dan teknologi itu berkembang pesat. Mereka didukung oleh sebuah informasi yang cepat mereka bisa dapatkan dan bisa teknologi dan juga teknologi yang memang pesat, lebih pesat daripada zaman generasi saya. Yang handphone itu masih yang gede-gede gitu. Ya, gede-gede gitu. Terus baterainya gede, bisa dicabut. Yang kalau dibanting tuh enggak Tahan banting gitu ya. Yang untuk search informasi itu susah gitu, nggak bisa, masih belum bisa. Sedangkan kalau misalnya generasi Z ini kan mau informasi apapun gampang banget, langsung akses muncul ya informasinya. Teknologinya udah bagus, smartphone ya dan lain sebagainya gitu. Makanya mereka bisa bisa melakukan multitasking gitu ya. Misalnya sosial media lagi mau upload sosial medianya, langsung sosial media sambil ngerjain konten yang lain gitu ya. Nah itu kan bisa. Emang Gitu. kita luar biasa sih. Iya, sangat luar biasa sih Gen Z. Tapi memang dibalik sebuah multitasking yang ini ya, yang super sangat diunggulkan dalam Gen Z menurut saya gitu ya, ada sebuah negatifnya juga. Apa? Adalah maut? Ya. Jangan dong teman-teman. Multitasking ada maut ya. Masukin WST ya. Gitu ya. Gitu. Ya hampir masuk ke situ lah gitu ya, karena banyak negatifnya muncul mental issue gitu ya di Gen Z. Karena memang Gen Z ini banyak anxiety-nya gitu ya, banyak ngeluhnya gitu ya. Kemudian banyak juga overthinking-nya gitu. Nah, bener ya kayak gitu ya. Tapi Salah. Ini banyak yang ganjal ya di hati ini. Kayak gimana ya, maksudnya kita lebih maksudnya kan kita sering dilabeli bahwa kita tuh selalu punya mental issue ya, Dengan stereotip ya. Iya, dengan stereotip di masyarakat yang ada. Tapi kan sebenarnya dengan label mental issue itu artinya ya positifnya ya, kita tuh jadi lebih tahu ya dan aware sama diri kita bahwa hal-hal ini tuh emang nggak sesuai sama pribadi diri kita sendiri. Tapi di labelnya tuh label-label negatif gitu loh, ya mental issue lah, apa-apa lah. Tapi emang sih gitu ya, emang sih kekhawatiran itu emang ada ya, karena kita merasa bahwa ya itu membuat diri kita dan jati diri kita bergejolak gitu Mas. Tapi nggak kenapa anak Gen Z sekarang banyak banget yang Gen Z sih, anak Gen Z sekarang banyak anxiety, itu mungkin karena eranya berbeda sih teman-teman. Karena di sekarang itu apa-apa tuh judgmental aja sih menurut aku. Jadi kayak kenapa kita juga sering overthinking dan sering anxiety, mungkin karena apapun itu sekarang gampang banget ngejudge-nya. Kayak karena kita sosial media iya, jadi tuh agak terpengaruh ya, agak terpengaruh dengan anxiety. Dan menurut aku tuh sebenarnya gak baik ya, karena anxiety itu sebenarnya it's only on our mind kan. Kayak apapun yang belum
terjadi itu belum tentu terjadi. Sedangkan kita tuh udah pikirin yang kayak worst case-nya banget nih gitu. Kalau aku sih ngerasa, karena aku juga kayak gitu sih. Sama lagi. Sorry banget ya. Iya. Ya ditambah lagi memang menurut American Psychological Association itu APA gitu ya, itu di dunia ini di generasi Z itu udah 74%-an. Gede banget. Kayak semangat Gen Z banget ya, tuh kena mental issue, terutama yang paling tinggi itu ya anxiety, gitu, gangguan kecemasan, gitu ya. Gangguan kecemasan tuh bisa ini loh, apa namanya, bisa berdampak panjang, gitu Betul, ya, betul. Aku sampai setuju pada depresi, gitu ya. Iya lagi. Jadi stressful ya, gitu ya, udah kena kerjaan, kena omongan tetangga, omongan teman, sosial media dan sebagainya. Dibanding-banding. Mas pernah dengar nggak? Jadi ada salah satu pekerjaan gitu di seni grafis yang meninggal gara-gara numpuk kerjanya. Benar. Benar banget. Aku mulai ketawa. Itu sedih banget. Maksud aku kayak apakah multitasking ini sangat sejahat itu? Iya. Sebenarnya tuh kayak mungkin dia juga aku nggak tahu sih. Iya. Ya ampun, kameramennya udah kayak gini nih. Itu kan karena kameramennya bisa gratis. Kalau menurut aku sih itu kita nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu ya, case ini kita nggak bisa ngejudge ya, itu 100% salah perusahaannya gitu. Menurut aku nggak bisa, mungkin aja nih kalau ngomong kayak gini, aku salah nggak ya? Aku nggak tahu. Cuman bisa jadi dia suka menumpuk pekerjaan juga. Jadi kayak pas due date dikasih, aku nggak mau tahu. Pokoknya harus ada hari ini. Dia baru ngerjain ya, mungkin aja tuh ada pengaruhnya juga gitu. Nggak 100% salah perusahaan menurutku. Time management berarti. Betul. Jadi time management itu penting juga kan. Ya kan memang ya ini ya, apa namanya, sikap atau sifat karakteristik orang kan berbeda-beda gitu. Ada orang yang sudah kebiasaannya itu menumpuk-numpuk pekerjaan atau menunda-nunda pekerjaan. Nama kalau di psikologi itu prokrastinasi gitu ya, menunda-nunda pekerjaan. Jadi memang kalau secara kebiasaan dia sudah seperti itu ya, itu berdampaknya dua arah gitu ya, dari sisi perusahaannya juga mentalnya dia. Dan lebih gitu. banyak buruknya. Banyak buruknya sih, gitu. iya. Ketika kita menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda kegiatan, tugas kita, itu sebenarnya dampaknya ada dua ya. Yang masuk pada kita secara tidak langsung, mental kita juga kena. Gitu ya. Sering nggak misalnya ada deadline nih gitu ya. Nah, kita nunda-nunda, deadline-nya masih seminggu nih gitu. Tiba-tiba masih 3 hari, beda lagi deh. Sering ya kayak gitu ya. Mungkin kayak kalau kayak ya udah masih tanggal segini Masih tanggal segini gitu ya. Pas sudah di tanggal 2 hari lagi pas close. 2 hari terjadi hari ini gitu. teman-teman semuanya. Pas hari H baru kita menyadari bahwa ini deadline-nya seperti kurang persiapan sih lebih kurang, tepatnya. akhirnya dampaknya pada mental kita itu kita merasa nggak sih dalam kesehatan kita itu misalnya dada kita, jantung kita berdebar lebih kencang ya. Bukan mental doi ya. Jadi lebih memompa lebih keras gitu ya. Itu kan dampaknya pada kinerja jantung kita gitu. Jadi itu efeknya kesehatan. tuh parah banget ya kalau soal mental issue tuh. Banyak. Semangat deh buat kalian semua. Kalau misalnya teman-teman di Gen Z yang mendengarkan podcast ini lagi dapat mental issue dari pekerjaannya gitu ya. Pertama, teman-teman tenangin diri dulu. Itu. Tenang gitu ya dalam menghadapi sebuah pressure gitu ya. Tapi menurut aku kayak mau 1.000 orang pun yang bilang Dia semangat dan semangat, tetap aja tuh rasanya tuh kayak gue nggak bisa lanjutin ini kayak gitu. Kalau aku ya, maksudnya pasti semua orang punya pengalaman di mana dia depressed, dia anxiety, itu normal kayaknya ya, namanya juga hidup gitu. Tapi kayak aku pernah punya pengalaman di mana semua orang itu kayak ya aku semangat, tapi nggak bisa dari diri aku tuh kayak enggak, ini tuh udah stressful banget. Jadi mau semua orang bilang tenang pun kadang-kadang tuh kita sebagai Gen Z ya kayak nggak bisa. Kayak mau lepas gitu. Kan tadi seperti kata Kak Ella juga ya, saya tadi dengar bahwa mental issue itu juga bagian dari sebenarnya mindset kita, anxiety juga bagian mindset kita. Yang bisa kita kendalikan kan diri kita ya, bukan gitu orang ya. lain, benar. Bukan orang lain. Jadi ketika teman-teman mendapatkan sebuah
mental issue dalam kehidupannya gitu. Teman-teman tuh jangan minder gitu ya, jangan merasa bahwa teman-teman itu sendiri gitu ya. Teman-teman punya orang-orang yang mencintai teman-teman gitu ya, menyayangi teman-teman. Jadi ingatlah hal-hal baik yang teman-teman sudah berikan pada hidup teman-teman. Jadi kan kembali lagi ke mindset pada dirinya gitu. Jadi tumbuhkan hal-hal yang baik, hal-hal positif gitu. Oke, ngomongin stereotip lagi nih, dengan stereotip kita kan mental issues pastinya kan. Sorry banget ya teman-teman, kita emang mungkin dilahirkan untuk itu kan ya. Tapi yang kedua itu kalau Gen Z adalah seorang yang kutu loncat gitu, yang kayak pindah. Jadi pekerjaan sebagai kutu loncat nih. Jadi kalau emang dia udah gak betah nih, ngerasa bahwa lingkungannya gak sehat, yaudah buat apa gitu. Iya. Jadi benar-benar. Kalau toxic gitu ya. Kayak benar-benar iya. toxic itu lahirnya di Gen Z. Iya, gitu kan. semua kata-kata yang aneh itu lahir di generasi kita. Terima kasih semuanya. Semua istilah baru, kata-kata baru itu ada di kita. Iya. Kita punya kamus Gen Z. Beli di toko buku terdekat. Iya. Mas, terkait ini nih yang kutu loncat di Gen Z. Kalau di pekerjaan saya bisa bilang mungkin bisa bilang iya gitu ya. Wow. Kurang lebih kalau dalam sebuah riset yang dilakukan oleh salah satu peneliti namanya Winter gitu ya, dia menyatakan bahwa maksimal tuh Gen Z itu 2 tahun 3 bulan gitu ya, rata-rata di 2 tahun 3 bulan kerja di sebuah perusahaan. Kalau paling sudah betahnya lah ya. Iya paling betahnya gitu, 2 tahun 3 bulan gitu ya. Rata-rata. Ini aja baru 2 bulan teman-teman. Ya dapat lah ya. Rata-rata. Tapi beberapa memang ketika misalnya Gen Z itu sudah merasa bahwa kehidupannya terancam, lingkungannya sudah toksik, tidak baik, dia tidak segan untuk majuin surat resign, itu menyatakan bahwa resign, yaitu mereka tidak segan untuk itu. Kenapa? Karena mereka mindsetnya adalah pekerjaan banyak di luar sana. Oh, tidak. Padahal ya secara data BPS-nya ya bahwa di penganggurannya benar. Tapi itu Pengangguran maksudnya kayak pengangguran gitu. jadi mereka beneficius gak sih? Bisa Jadi kayak itu dihitungnya karena mereka tidak tertulis di secara formal. iya, gitu. tapi bisa jadi mereka lebih banyak gitu kan. Bisa jadi mungkin dia freelance. Iya, ya soalnya kan? nggak bisa kelar juga sih, ya kan kayak itu kayak mungkin secara formilnya tuh kayak nggak ada. Tapi bisa jadi dia buka punya bisnis ini, content creator tuh sekarang buset, gila. Dia kan banyak banget ya. Iya, mungkin dibilangnya pengangguran, padahal sebenarnya dia kerja, cuman emang tidak di sebuah perusahaan yang formal. Mungkin dia jadi pengacara ya. Iya, pengangguran banyak ya, acara. Buat kalian pengangguran bisa lamar di Permata Indonesia _official. Thank you semua, banyak banget loh. Aduh, banyak ya. Langsung amin. Oke, next lagi ya. Seputar Gen Z dengan stereotipnya di masyarakat yang dilabeli sebagai lebih banyak buruknya ketimbang baiknya ya. Kalau yang aku lihat tadi ya berdasarkan yang pengangguran itu, kenapa sih Mas bisa terjadi seperti itu? Apakah HRD tuh pilih buat ngerekrut orang? Soalnya tadi aku ngeliat ya beberapa konten ya. Jadi di konten itu tuh ngejelasin bahwa dia tuh nggak mau nerima Gen Z di perusahaannya karena terlalu problematik. Maksudnya kenapa harus diketok palu bahwa Gen Z itu problematik, padahal enggak juga lah sih. Maksudnya katanya atas kerjanya tuh kurang, kerjanya kurang, work life balance-nya itu harus ada banget. Nah sebenarnya tuh kayak gimana sih realnya kalau di tempat kerjanya Mas? Saya nggak setuju juga sih kalau misalnya ada yang menjudge bahwa Gen Z itu banyak negatifnya, banyak kurangnya gitu ya. Karena walaupun saya milenial ya, walaupun saya milenial gitu ya, tapi tiap generasi itu kan pasti dididik ya, punya pendidikan yang sebelumnya dengan lingkungannya dengan cara yang berbeda-beda sehingga memunculkan sebuah kepribadian, membentuk sebuah generasi itu ya berbeda-beda akhirnya gitu. Nah pada Gen Z saat ini gitu ya, kalau kita taruh mana negatifnya lebih banyak enggak daripada positifnya, sebenarnya enggak juga gitu ya. Negatifnya ya balance lah, pasti positifnya juga banyak, negatifnya juga banyak gitu. Nah kalau dibilang perusahaan sekarang pilih-pilih gitu ya,
perusahaan itu memilih karyawan itu sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan culture dari perusahaan, sesuai dengan aturan-aturan yang orang itu bisa cocok dengan perusahaan tersebut. Bukan hanya sekedar pekerjaan. Mungkin contoh karena dia Kaela ini cocok bekerja di bidang media sosial gitu ya. Bukan cuman secara pekerjaannya aja, tapi secara culture dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita masuk di dalam sebuah perusahaan, yang kita pakai adalah culture-nya mereka, gitu ya, bukan culture kita di lingkungan kita. Kalau kita mau urak-urakan di lingkungan kita, di masyarakat tempat kita tinggal, gitu ya, kita urakan, kita apa, kita nggak bisa seperti itu di lingkungan pekerjaan. Baju yang kita pakai juga baju dari perusahaan tersebut gitu. Makanya perusahaan itu memilih, ya hak perusahaan ya memilah dan memilih gitu loh. Tapi kalau sudah membeda-bedakan generasi, itu kayak membeda-bedakan, bukan hal yang bijak nggak sih, Mas? iya benar juga gitu. Karena kan tiap manusia, tiap orang punya kelebihan dan benar, setuju, masing-masing setuju. gitu. So ada juga kasus yang lagi viral ya teman-teman, kayak yang ada seorang misalnya TikToker lah ya, yang ngejudge banget Gen Z itu lemah lah, apa-apa, sampai ada kata-kata yang nggak baik gitu kan. bener-bener. Ya jujur aja pasti setiap banyak banget Gen Z yang banyak banget itu problemnya, sampai ada yang tersinggung juga gitu, Mas Sakti. Karena pertanyaan yang sebenarnya sepele nggak sih waktu itu, kayak pertanyaan cuma apakah seorang Gen Z, apakah seorang pelamar itu boleh nggak sih menanyakan soal mes dan lain-lain. Sebenarnya itu kan boleh-boleh aja ya, sah-sah aja gitu. Cuman kenapa dia itu jadi viral banget si TikToker ini, karena dia menyebutkan hal yang tidak baik gitu lah, nggak bisa disebutin di sini. Nah, menurut Mas Sakti, mungkin Mas Sakti udah tahu ya kasusnya yang apalagi seorang HR pasti kayaknya up to date tuh soal-soal yang kayak gitu tuh. Menurut Mas Sakti dengan kasus yang perempuan ini, itu gimana Mas Sakti? Apakah sebenarnya dia ada benernya juga menurut Mas Sakti sebagai HR, atau kayak yang dilakukan tuh sebenarnya salah gitu, kayak harusnya nggak diomongin di sosial media gitu? Oke, ketika kita sebagai seorang human resource development itu ya, itu kita memiliki beberapa kode etik ya. Apalagi kalau kita teman-teman di HR yang lulusan psikologi, itu kita punya kode etik di mana ketika kita berhadapan melakukan sebuah assessment, melakukan sebuah proses-proses rekrutmen ya, data-data yang diberikan itu data-data confidential gitu ya, rahasia, yang dimana itu diperuntukkan hanya untuk perusahaan tersebut gitu ya. Ketika misalnya contoh Nadia sebagai kandidat itu bertanya salary, bertanya terkait dengan benefit, bertanya terkait dengan hal-hal yang itu menyangkut dengan kekaryawanannya karena dia ya, itu kewajiban kita ya, keharusan kita adalah memberikan informasi kepada si kandidat, bukan menutup-nutupi. Bukan karena kita kan nggak apa-apa dong kepo, karena kan kita mau jadi nggak apa-apa. Bisa jadi mungkin dia minta mes karena rumahnya jauh atau apa kayak gitu. Mungkin dia meminta benefit yang lain gitu. So itu sah-sah aja nggak sih? Kayak dari Cikarang ke Bayoran ya kan? Thank you, orang Cikarang di sini mana saya? Cikarang ke Bayoran gitu ya. Jauh banget kan, makanya dia butuh lah. Maksudnya nanya hal-hal itu buat ya nge-provide dia juga. Mungkin atau kan salary-nya memang nggak cukup untuk bayar kos dan lain-lain, makanya dia menanyakan kayak apakah ada mes kayak gitu. Dia tuh ingin banget kerja, tapi karena mungkin fasilitasnya ya nggak dikasih tahu kan, dia juga jadi mikir-mikir ya salary-nya tutup nggak ya, maksudnya jujur-jujuran aja gitu. Kan di sini hidup ya dok. Kan ketika misalnya diberikan sebuah pekerjaan nih gitu ya, oh ya karena dia selamat, karena dia sudah diterima di contoh kayak PT Permata Industri gitu ya. Oke, pasti ketika misalnya HRD-nya tidak menginformasikan terkait dengan salary atau benefit, dalam benak karena dia pasti akan bertanya dong, benefitnya apakah, salary-nya berapa. Itu hal yang wajar. Hal yang nggak wajar adalah ketika HRD itu tidak memberitahukan itu
udahlah kerja aja dulu Iya, gitu ya. Itu sesuatu yang tidak wajar sebenarnya. Kayak nggak Entah- profesional juga nggak Iya, sih? tidak profesional sebagai seorang human resource atau human capital gitu. Jadi teman-teman yang bekerja sebagai seorang HRD harus bisa menjaga kode etik ya dalam bekerja gitu. Walaupun setelah tahu faktanya, salary-nya dan benefitnya habis itu di ghosting, Ya nggak apa-apa, itu adalah sebuah apa ya, pengen tahu. sebuah resiko ini loh, nggak apa-apa kok. banyak nggak Mas kayak gitu? Banyak juga gitu ya. Saya ngerekrut gitu ya, tiba-tiba teman-teman diskon nih, udah ya. dikasih tahu salary-nya di bawah UMK gitu ya, di bawah UMK tapi benefitnya Kita atau ngomongin soal salary lah ya. Kenapa nih ya? Nggak tahu sih. Ya. Mungkin di luar sana anak-anak Gen Z selalu berpikir kayak, ya aku pengen kerja dengan gaji yang sangat tinggi, betul Karena dia teman-teman? ngerasa pendidikannya udah kayak dia kuliah tinggi-tinggi, dia udah pokoknya bootcamp sana sini, Betul. terus ngumpulin sertifikat, ngumpulin semua soft skill yang dibutuhkan sama perusahaan. Tapi ternyata salary-nya nggak nutup. Ini kasarnya ya? Kasarnya nggak balik modal. Lebih ke nggak balik modal. Gimana Mas? Menyikapi Iya, hal ini, menyikapi Mas, ya? kayak anak Gen Z kayak menanyakan salary yang sebenarnya kan kamu belum ada pengalaman nih, Oke. gitu kan? Cara ngasih pendekatannya ini. Iya. kan berarti tinggal dari sisi perusahaan ya, Oke. perusahaan atau dari HRD-nya itu kita bernegosiasi. Jadi ada teman-teman proses rekrutmen ketika kita sudah seleksi gitu ya, kita sudah seleksi ada offering letter yang diberikan gitu ya. Ketika misalnya dari kandidat tidak menerima, masih butuh negosiasi, utarakan hal tersebut, jangan malu-malu. Kak, saya pengennya di 5.200.000 gitu, itu kan di up UMK Jakarta ya gitu ya. Ketika ada yang seperti itu, HRD ya tinggal bisa mengutarakan dengan baik. Misalnya, mohon maaf Kak, kita di sini baru bisa di UMK dulu. Karena melihat dari pengalaman, melihat dari sisi skill teknis dari kakak yang sudah kita tes ternyata baru segini gitu ya. Kami hanya bisa memberikan salary di UMK gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi kepada pribadi kandidat masing-masing. Kau masih bersikukuh untuk ingin yang 5.200.000 dari perusahaan tidak bisa, ya berarti teman-teman harus cari pekerjaan yang lain gitu ya, di tempat yang lain. Tetap apply di situ. Mungkin Ya. kenapa mereka tuh somehow kayak mau salary yang tinggi, mereka ngerasa punya value yang lebih gitu loh, Les. Kalau ini maksudnya kayak, ya aku disekolahin di tempat yang bagus Banyak gitu. sertifikat-sertifikat. Iya, aku pokoknya keren banget deh gitu. Tapi kok aku cuma dikasih segini sih? Kadang-kadang tuh ada perasaan-perasaan yang kayak, mungkin di beberapa teman-teman mungkin punya perasaan kayak gitu ya, kayak gue punya, aku punya value yang lebih gitu. Kenapa aku cuman Dihargai. Value selebih itu kan gak cuman dinilai dari ini ya, dari sekolah ataupun dari pendidikan. Sekolah dan pendidikan teman-teman tuh hanya mengantarkan teman-teman sama interview. Ya, ya IPK seperti itu, IPK yang 4,0, kalau ada yang 4,10, Ada yang 4,00 gitu ya, itu hanya mengantarkan teman-teman sama interview. itu kalau 4,0 tuh belum tentu ya. Belum tentu. Selebihnya teman-teman ini, selebihnya skill teknis teman-teman. Oke. Skill teknis, hard skill, soft skill teman-teman yang membuktikan bahwa teman-teman layak untuk diterima. Bukan pendidikan bukan. Ya, pendidikan tuh hanya mengantarkan teman-teman sama interview. Selebihnya ya Karena dunia teman-teman kerja dan sekolah soft itu berbeda. berbeda banget kan. Ini real kehidupan kita, makanya ketika lulus kan di graduation gitu ya, banyak rektor ataupun kepala sekolah atau dan lain sebagainya pasti menyampaikan bahwa teman-teman sudah masuk pada dunia yang sebenarnya gitu. Life begin. Iya, kehidupan teman-teman baru mulai nih di sini gitu, kehidupan seperti itu. Gitu, ternyata yang aku bisa dapetin ya soal salary ini sebenarnya bukan karena sebuah perusahaan itu tidak menghargai apa yang kita sudah miliki sejak sebelumnya kan, tapi karena memang kita belum mencapai yang Ya dengan niat, pokoknya sesuai sama dengan iya perusahaan. yang mereka mau tuh kayak
belum. Iya, dikit lagi lah tipis-tipis gitu. Iya. Jadi Makanya kita boleh coba. lah cari-cari mungkin yang itu Iya. Kak. Nah ya teman-teman juga ketika misalnya nih melamar pekerjaan ya di teman-teman Gen Z gitu melamar pekerjaan, teman-teman juga harus sudah survei dulu ya terkait dengan pekerjaan itu salary-nya up-nya berapa, down-nya berapa gitu loh. Jadi ketika teman-teman ditanya harapan kamu kamu diberi salary berapa, ketika ditanya seperti itu kadang kita agak malu-malu menjawab ya, padahal kita pengen gitu. Nah, Nggak enak, teman-teman lebih ke nggak enak sih. Ini sebenarnya nih bakal dibisin ya. Iya, ada. Kasus guys, ayo ada kasus apa nih Kak? Sosok Kak, bacain Kak. Jadi ada fakta yang menarik. Oke. Di sini dikutip dari Kompas ya, gaji dan fleksibilitas jam kerja jadi penentu terbesar Gen Z saat memilih pekerjaan. Oke. Ini hasil survei dari Jakpat dan Jakara pada 2024 ini ya, jadi Oh, masih baru baru banget. dan Fresh. melibatkan 1.377 responden. Wow. Dan yang mencengangkannya adalah 40% Gen Z itu dia memberitahukan kalau besaran gaji yang ideal itu kisaran 5 sampai 10 juta. Oh, gede banget. Bulan. Baik. Ya. Bulan. Terus dan yang paling besar itu adalah 14% berekspektasi gaji Gen Z itu adalah di angka 20 juta. Mungkin bisa dibahas? Oke, dengan kasus ini nih teman-teman. menarik. Dengan kasus ini sebenarnya Gen Z layak nggak sih Mas Sakti untuk mendapatkan gaji Seperti dengan yang tadi disebut. iya 6 sampai 10 juta Iya, gitu iya. dan dan juga banyak yang expect dapat 20 juta. Sebenarnya layak nggak sih seorang kita Kayak mendapatkan uang sebanyak itu? itu orang kayak uang. Kalau Gen Z seperti itu generasi milenial berapa nih? Gitu. Atau layak atau tidaknya itu kan kembali lagi gitu ya. Kembali lagi pada sebuah kemampuan perusahaan tersebut gitu. Gak bisa kalau kita mematok bahwa saya pengennya 7 juta sampai kapanpun kalau perusahaan tempat kita melamar Bisanya kerja segitu. bisanya 5 juta ya mau bagaimanapun ya 5 juta mau dia mungkin menilai ya kembali lagi ketika kita sebelum masuk bekerja di sana kan kita diseleksi nih. Nah diseleksi itu kan kita proses memberikan informasi kepada perusahaan ya gampangannya seperti itu. Proses seleksi itu proses di mana kita sebagai kandidat itu memberikan informasi terhadap perusahaan. Orang ini layak untuk diterima atau tidak sih? Kalau layak, diberikan berapa benefitnya gitu terhadap dia. Nah, ketika informasi sudah diberikan, kemudian kita bisa menilai, oh kemampuannya masih ada di angka 3 nih dari 5. Berarti dia layak di range gaji segini. Kalau di angka 4, range gaji segini, range kelima segini gitu. Mereka ada tiernya kan, ada levelnya di perusahaan, ada level non-staff, staff gitu ya, leader, supervisor, assistant manager, manager dan sampai ke atas gitu Mereka ya. punya range ininya sendiri. Iya, ya. punya range sendiri. Jadi tergantung gitu ya. sebenarnya nggak sih. Tergantung perusahaan itu sendiri. Ketika kita melamar memang di perusahaan tersebut mampunya di 2.500.000, 2.700.000, itu kembali lagi sebenarnya kepada kitanya. Kita mau menerima nggak seperti itu? Karena kita memang idealis ya. Sebenarnya bukan itu sih, banyak menuntut teman-teman. Banyak menuntut gitu. Tapi beberapa Gen Z gitu ya. Mungkin ini aku juga ya ngerasa bahwa oh yaudah deh terima dulu aja gitu. Karena lu tadi kutu loncatan itu. Nah, biasa memang baik beberapa teman ya, beberapa teman rekanan itu juga saya tanya mereka kenapa sih kamu mau menerima kerja di situ gitu ya? Padahal ada tempat yang lebih layak lagi. ya lingkungannya kurang baik gitu ya, karena saya tahu dari mana dari track record atasannya gitu ya, mungkin kemarin teman lah gitu ya, atasannya teman gitu, saya tahu track record dia seperti apa gitu, dia masuk ke situ. Saya coba aja bicara gitu, kalau kamu ada pekerjaan yang lebih baik gitu ya, dari segi salary juga nggak lebih baik dari perusahaan dia sekarang gitu ya, tapi dia mau terjun ke situ, itu kenapa gitu kan? Mungkin dia
dia mengutarakan bahwa ya udah kepepet sih gitu untuk jadi Daripada nganggur. batu loncatan Itu jujur gitu sih ya. bener banget daripada gak ada kerjaan terus Daripada nggak terus ada kita sakit gitu kan. bener. Makanya waktu itu aku pernah ada kata-kata gini. Jadi lebih mending capek bekerja daripada capek nyari kerja. Cari kerja. Makanya kayak wajar. Kalau Iya. kalian mau cari kerja gampang banget. Gimana Kanan? Langsung aja buka Instagramnya Permata Indonesia kan. Di situ Underscore banyak official. banget loker-loker buat teman-teman yang lagi jadi job seeker. Oh, gitu. Next, kita masuk lagi. Sorry intermezzonya. Tapi Ya, bener. oke, aku punya case sih. Aku pernah kayak sharing gitu ke teman-teman aku yang ya, aduh ngomongnya gak enak sih. Dia seorang yang keluarganya punya gitu kan. Maksudnya yang berlebihan juga gitu. Dia tuh mencari kerja bukan pada dasar salary-nya dia. Lebih ke pengalaman kali ya? Bukan. Apa? Nyaman atau enggak? Oh, Karena oke, kalau oke. misalkan kasarannya salary dia sama uang jajannya dia, lebih banyak uang jajannya dia. Jadi dia mencari yang nyaman, yang bisa belajar, kayak seniornya Temannya seru-seru, nggak toxic dan lain-lain. Banyak banget teman-teman aku yang kayak gitu tuh. Menurut Mas Takta tuh gimana kan? Gen Z ini tuh unik banget gitu. Gajinya unik banget. Ada yang minta gajinya segini, ada yang minta nggak apa-apa deh gajinya Ternyata segini. salary dengan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bagus itu kalau di Gen Z nih, kalau lihat surveinya si Winter itu lingkungan tuh paling pertama. Ya, yang penting lingkungannya Enak. sehat, enak Iya, lah gitu ya, tidak toksik gitu ya, bisa membuat mental kita itu sehat gitu ya. Itu yang pertama. Salary itu justru yang Berapa nomor sekian? sekian 5 Iya. gitu ya, nomor 5 kalau nggak salah. Nomor 2 itu temen, ya relasi. Oh makanya kalau di lagi kerja itu kita carinya bestie. Ya gitu kan, tahu sendiri ya, baik mau apa kerja di sini gitu ya, bisa Teman nambah relasi. Nah itu. Tapi relasi penting sih. Relasi Relasi penting, penting. menurut aku penting. Apalagi kita sebagai Gen Z ya, memperbanyak teman itu dibutuhkan karena Iya, karena bisa dari temen tuh banyak dapat hal-hal baru sih aku kalau gitu. Apalagi tempat kerja, kuliah, jadi make friend aja kita ke semua orang guys. Memang relasi di Gen Z itu sangat, Buset banget ya ya. memang Keren sangat, banget sih, aku akuin sih. sangat tinggi sih kebutuhan untuk relasinya. Makanya bersosialisasi gitu ya, itu hal yang sangat penting gitu. Bukan cuma Gen Z aja, milenial. Semua generasi nggak sih? Semua generasi gitu. Perlu. Dari yang di atas turun ke bawah ke generasi berikutnya. Generasi yang di bawah juga jangan sungkan untuk berdiskusi, untuk mencari relasi untuk ke atas gitu. Karena sedihnya kita tuh selalu ada gap gitu antar generasi, jadi ngerasa Bukan bahwa Gen gap. Z ini kayak gimana ya, bocil banget gitu. Bukan gap sih menurut aku. Sebenarnya mungkin dari generasi atas tuh kayak ngerasa kayak ya superior atau apa? kayak kamu tuh harus hormatin aku. Mungkin Iya, ada iya. beberapa yang nggak bisa Ya mengayomi mungkin secara kebiasaan Ngerasa. berbeda Iya, gitu ya. jadi kayak sebenarnya bukan karena itu sih. Cara kebiasaan perilaku tiap generasi ini berbeda-beda gitu kan. Oke, untuk kita menutup nih, boleh nggak sih Mas Saktia kasih saran untuk para Gen Z di luar sana di dalam dunia kerja maupun yang lagi mencari kerja nih, saran atau masukan untuk dari Mas Saktia untuk mereka semua yang ada di penonton Gen Z ini. Apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu yang tidak dan yang boleh dilakukan gitu sebagai seorang Gen Z itu apa? Oke, gini Kak. Ya, teman-teman di sini juga Gen Z, teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga Mungkin ada Gen Z. banyak yang Gen Z yang mungkin gitu. Jadi teman-teman saya, kami semua Gen Z yang mendengarkan podcast ini, teman-teman itu unik. Teman-teman itu punya kelebihan yang sungguh lebih banyak daripada kelemahan teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman fokus pada kelebihan-kelebihan teman-teman, pengembangan diri teman-teman, dan teman-teman jangan menjadi seorang yang butuh loncat gitu ya di sebuah pekerjaan. Semua pekerjaan itu baik sejatinya. Semua pekerjaan itu memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Baik itu ketika kita berada pada lingkungan yang toksik ataupun tidak. Ketika kita berhadapan pada lingkungan yang toksik, lingkungan yang kurang nyaman, ya, sejatinya Tuhan sedang memberikan kita kesabaran
memberikan kita latihan untuk lebih bersabar dalam mencari sebuah rezeki. Ketika kita berada pada lingkungan yang nyaman, lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa menerima kita, mengembangkan diri kita, Tuhan sedang memberikan kita kebersyukuran. Jadi teman-teman turut bersyukur ketika teman-teman saat ini sudah bekerja di lingkungan yang baik tersebut. Vibes-nya sedih banget ya teman-teman. Sedih banget. Nanti lagunya tolong dimasukin ya. Tapi emang gitu bener banget Mas Satya. Terima kasih loh atas sarannya juga gitu. Mungkin emang beberapa dari kita denial. Karena itu adalah personality game kali. Ya, denial itu adalah jati diri. Tapi nggak perlu dibesar-besarkan karena mungkin setiap generasi juga punya ciri khasnya Betul, sendiri. Maupun keunikan. Gen Z itu sendiri gitu ya. Milenial punya ciri uniknya, Gen Z punya ciri uniknya gitu ya. Kita unik banget sih. Kita unik banget gitu guys. Tapi ya itulah gitu. Kita harus sama-sama untuk menerima, saling ya Merangkul lah, merangkul gitu, bukan yang kayak ada batasan-batasan kamu generasi apa, aku generasi apa, gak ada kayak gitu. Kita harus berbaur di dunia kerja, membentuk sebuah tim yang bisa membawa pekerjaan kita jadi ya lebih profesional aja gitu. Gitu sih. Oke, Mas Satya, kayaknya kalau ngebahas Gen Z ini tuh nggak bisa-bisa cukup ya, nggak cukup cuman beberapa menit sampai 1 jam itu kurang cukup gitu ya, karena ini tuh pembahasan yang menarik, selalu ada informasi baru, selalu ada kasus-kasus baru yang bisa banget diangkat gitu ya. Apa mau part 2? Kalau rame lanjut part 2. Oke. Nanti diramekan di Iya. komen. Menurut kalian kayak gimana nih? Menurut kalian bener gak sih apa yang udah disampaikan tadi sama Mas Satya? Atau kalian gak setuju? Bisa nggak apa-apa, boleh komen banget di bawah. terus di komen ya gitu. Oke, mungkin perjumpaan kita buat ngobras kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Wah, sudah cukup ya. Iya, cukup banget gitu ya. Ini benar-benar nambah wawasan Wawasan baru. kita, wawasan baru, dan ya sudut pandang persepsi baru dari seorang HR. Di sini ada Mas Satya. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak Iya, buat Mas terima Satya. kasih juga. terima Nadia. kasih. Pasti dia sibuk banget gak sih? Iya, karena Ya, parah gitu, harus menghadapi Gen Z yang seperti unik seperti kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di ngobras berikutnya dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe Ika YouTuber. Oke, sampai jumpa di ngobras. Sampai jumpa semuanya.